wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zawawi. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis isu serta solusi penjaminan mutu pendidikan. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu ada saya sendiri yaitu Hani Halimatus Soleha dengan NIM terakhir 005. Dan Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Farisa Nurul Hidayah dengan NIM 004. Dan saya Oriza Hafsah Safira dengan NIM 071. oke baik, langsung saja kita akan memasuki dalam pemaparan materi. Baik, di sini untuk pendahuluannya sendiri, penjaminan mutu pendidikan itu merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Nah, dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 itu menjelaskan penjaminan mutu pendidikan itu diartikan sebagai serangkaian proses sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan itu menjalankan layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Nah, konsep ini menegaskan bahwa peningkatan mutu itu bukan hanya kegiatan sekali, tetapi merupakan siklus yang dilakukan terus-menerus untuk menjamin terpenuhnya standar minimal pendidikan sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005 yang telah diperbarui di PP nomor 13 tahun 2015. Nah, penjaminan mutu ini tuh menjadi penting karena kualitas pendidikan itu merupakan faktor kunci peningkatan daya saing bangsa. Nah, pendidikan yang bermutu itu tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter keterampilan abad 21, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Nah, tanpa mekanisme penjaminan mutu yang kuat, penyelenggaraan pendidikan itu mudah mengalami ketimpangan, baik dari segi sarana prasarana, kompetensi guru, proses pembelajaran, maupun capaian hasil belajar siswa sendiri. Untuk slide selanjutnya, untuk konsep dasar penjaminan mutu pendidikan sendiri. Nah, tujuan utama penjaminan mutu pendidikan ini adalah memastikan bahwa setiap layanan pendidikan yang diselenggarakan satuan pendidikan itu memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Nah, SNP sendiri ini tuh mencakup 8 standar yang sering kita dengar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Nah, penjaminan mutu ini bertugas untuk memastikan bahwa semua standar ini diimplementasikan secara konsisten dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini menurut Roharjo 2019, secara umum penjaminan mutu ini tuh memuat 4 komponen utama, yaitu input atau pendidikan itu meliputi seluruh sumber daya yang mempengaruhi proses pembelajaran, seperti guru, kurikulum, sarana dan prasarana, dan peserta didik. Nah, input ini dikatakan bermutu apabila semua komponen tersebut siap dan memenuhi standar yang berlaku sehingga mendukung tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Lalu yang kedua ini ada di proses sendiri. Nah, proses pendidikan ini mencakup pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Nah, proses ini dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana belajar yang paingkep atau pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Nah, sehingga siswa ini tuh dapat belajar secara optimal dan berkembang secara holistik. Lalu yang tiga ini ada di output sendiri. Nah, output ini adalah pendidikan hasil belajar akademik maupun non-akademik siswa serta kinerja sekolah. Nah, output ini dikatakan bermutu apabila capaian akademik siswa itu tinggi, keterampilan akademik berkembang, dan prestasi sekolah itu sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, untuk outcome sendiri, outcome itu mencerminkan dampak jangka panjang dari pendidikan, seperti kemampuan lulusan untuk diterapkan di dunia kerja, memperoleh penghasilan wajar, dan diakui kompetensinya oleh masyarakat sendiri. Nah, outcome ini dikatakan bermutu apabila semua pihak merasa puas terhadap kualitas lulusan, dan lulusan dapat berkontribusi secara positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan memperjelaskan tentang isu permasalahan dari kelompok kita ya, dari kelompok kami yang kita ambil untuk isunya, yaitu isu utama dalam penjaminan mutu pendidikan yang saya analisis adalah rendahnya kompetensi guru dan belum optimalnya supervisi pembelajaran berdasarkan Jurnal Nur Laila dan Muaini tahun 2023. Nah, kompetensi guru masih rendah karena perangkat pembelajaran belum dipersiapkan dengan baik dan pola pikir pengajar masih bersifat konvensional. Dan akar penyebabnya yang pertama yaitu adanya guru belum mampu mengubah pola pikir dari metode lama ke pembelajaran aktif. Dan yang kedua yaitu persiapan perangkat pembelajaran yang kurang optimal. Dan yang ketiga yaitu supervisi kepala sekolah masih bersifat administratif. Next, lanjut. Nah, hal ini membuat guru kesulitan menerapkan pembelajaran aktif sehingga siswa menjadi pasif. Kondisi ini terlihat dari data prasiklus, di mana kompetensi guru hanya mencapai 65,19%, yang menunjukkan bahwa mutu proses pembelajaran masih jauh dari standar yang diharapkan. Untuk isu ini berkaitan dengan teori continuous improvement, yaitu konsep bahwa peningkatan mutu harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dari Jurnal Muhsin tahun 2023 juga menjelaskan bahwa budaya mutu merupakan budaya perbaikan terus-menerus yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam upaya peningkatan kualitas. Nah, prinsip ini tampak dalam penelitian supervisi akademik, di mana kompetensi guru meningkat secara bertahap dari prasiklus ke siklus 1 dan siklus 2. Nah, artinya dalam peningkatan kompetensi guru tidak dapat dicapai secara instan, tetapi membutuhkan pendampingan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi dengan demikian, isu isu rendahnya kompetensi guru bukan hanya menjadi permasalahan, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menerapkan prinsip continuous improvement dalam penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu permasalahan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai isu permasalahan yang ada di tingkat sekolah. Dan di sini saya akan membawa isu permasalahan yang ada di pendidikan tinggi. Dalam jurnal yang dikutip sampai dan juga Arifin 2024, ada 4 isu permasalahan yang ada di dunia pendidikan pada saat pada saat integrasi antara SPMI dan juga SPME, yaitu yang pertama adalah komitmen yang lemah dari otoritas sebuah pendidikan, dan yang kedua adalah jumlah dan juga kompetensi SDM yang terbatas. Hal ini terdapat pada Pendikti 2023 sebanyak 296.040 dosen, itu 14%-nya memiliki gelar S3, dan terdapat 6 juta mahasiswa. Dan juga rata-rata pendidikan tinggi masih terakreditasi C. Hal ini memperlihatkan bahwanya ada ketimpangan. Lalu yang ketiga, adanya mementingkan akreditasi daripada menjalankan SPMI yang berkelanjutan. Terkadang dalam suatu lembaga pendidikan tinggi itu terfokus pada akreditasi saja, sehingga dilakukan mungkin 1-2 bulan. Ketika selanjutnya tidak ada continuous improvement-nya atau kegiatan berkelanjutannya. Lalu yang keempat ada kelemahan audit mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi apa yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama ada continuous quality improvement. Dalam artikel Internal Quality Assurance System in Indonesia Higher Education Literature Review yang disampaikan oleh Sampe dan juga Arifin 2024, pentingnya ada CQA, Quality Quality assurance ini yaitu adanya rasa haus atau tidak pernah selesai dalam peningkatan mutu dalam suatu lembaga. Dan pentingnya CQA ini bukan hanya saja pada akreditasi semata, tetapi pada pelaksanaan SPMI dengan
mengoptimalisasikan PPEP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan dengan baik oleh lembaga sebagai mutu internal. Nah, sebelum masuk ke solusi yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai seharusnya lembaga itu memiliki tujuan apa sih dalam em, menggapai SPMI-nya ini. Nah, di dalam tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, ada yaitu namanya SNP. Nah, SNP ini ada 8 poin, yaitu ada standar isi yang mengenai materi, pelajaran, kompetensi inti, dan juga indikator pencapaian. Lalu yang kedua ada standar proses. Standar proses ini isinya apa? Prosedur pembelajaran, metode, evaluasi hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga ada standar penilaian, yaitu tentang pendekatan metode, alat penilaian siswa. Lalu yang keempat ada kompetensi lulusan, yaitu kompetensi dan juga minimum yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Lalu yang kelima ada standar pendidik, yaitu ada kualifikasi, kompetensi, dan juga etika pendidik. Lalu yang keenam ada standar sarana dan juga prasarana. Lalu yang ketujuh ada standar manajemen pendidikan dan yang kedelapan ada standar keuangan pendidikan. Nah, maka seharusnya dalam suatu lembaga itu memiliki tujuan yaitu dengan memenuhi SNP ini. Lalu solusi yang kedua yaitu mengenai supervisi akademi yang berbasis data. Dalam artikel peningkatan mutu pembelajaran melalui supervisi akademik berbasis lesson study, nah pelaksanaan supervisi ini melalui model lesson study itu terbukti mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang berimplikasikan pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Dan temuan ini itu menunjukkan bahwa data hasil supervisi itu memiliki yang peran strategis bagi lembaga pendidikan dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembelajaran. Nah, lesson study ini apa sih? Lesson study ini merupakan integrasi metode yang ada di Jepang, yaitu merupakan model pembinaan profesi pendidik yang dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pengkajian dan juga refleksi. Jadi model lesson study ini lebih berbasis pada secara kolaboratif antara guru satu sama lain. Dari artikel tersebut memperlihatkan bahwa dari prasiklus hingga ke siklus 2 itu adanya peningkatan. Maka dari itu supervisi akademik yang berbasis data itu sangat penting untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya untuk apa? Untuk meningkatkan mutu yang ada di dalam suatu pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwasannya ada salah satu poin SNP yang mengenai pembelajaran ini, yaitu mengenai standar proses. Maka dari itu, supervisi akademik yang berbasis data ini bisa memenuhi standar proses yang ada di SNP. Lalu selanjutnya, yaitu ada peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru ini dalam SNP itu terdapat poin adanya standar pendidik dan juga tenaga kependidikan yang meliputi kualifikasi, kompetensi, serta etika pendidik. Nah, permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan SPM itu kurangnya kompetensi pendidik. Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan kompetensi dari seorang pendidik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Ristia 2025, telah dilaksanakan melalui 3 siklus penerapan lesson study yang berbasis refleksi dan dapat disimpulkan bahwa model ini itu terbukti efektif dan juga meningkatkan kompetensi pedagogi guru sekolah dasar itu secara signifikan melalui proses apa? Melalui proses plan, do, dan juga see, yaitu perencanaan, melihat, lalu melakukan yang berkelanjutan dan guru itu tidak hanya memperoleh pengalaman langsung dalam memperbaiki praktik pembelajaran, tetapi juga ada pengembangan kemampuan reflektif dan juga kolaboratif yang menjadi ciri guru profesional. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwasannya peningkatan kompetensi guru ini sangatlah penting dalam suatu pembelajaran, apalagi untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan. Karena pada dasarnya
pendidikan itu yang paling krusial adalah seorang pendidiknya dan juga tenaga pendidiknya. Jika ataupun tenaga pendidiknya itu tidak memenuhi kompetensi dasar, maka bagaimana caranya sekolah itu atau lembaga pendidikan bisa menghasilkan anak-anak didik yang bisa ada di lingkungan yang sudah globalisasi ini. Maka dari itu, dari solusi tersebut, memang kita hanya mencanangkan 3 saja, tetapi pada dasarnya pelaksanaan SPMI ataupun peningkatan mutu yang ada di Indonesia ini sudah bagus, memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi SNP tadi dan ada 8 poin yang harus ada 8 poin yang harus bisa dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu. Dan yang selanjutnya, kami ada studi kasus yaitu mengenai sistem penjaminan mutu internal atau SPMI terhadap peningkatan manajemen mutu pendidikan dan daya saing Almas Duki Boarding School Garut. Nah, dalam pendahuluan ini, sekolah ini itu mengintegrasi SPMI yang modelnya itu Five Force Model Partner, yaitu dengan 5 aspek produk, pengganti, kekuatan konsumen, kekuatan mensuplai, dan juga kompetensi antara perusahaan. Dengan Five Force ini, sangat dimungkinkan bagi dunia pendidikan itu untuk menilai posisi kekuatan kompetentif lembaga pendidikan yang sekarang, serta kekuatan posisi lembaga pendidik yang direncanakan ke depannya nanti. Karena pada studi kasus kali ini, kita mengadili sekolah swasta yang dimana dia itu harus bisa bersaing untuk mendapatkan santri atau santriwatinya, karena ini adalah suatu lembaga pendidikan Islam. Lalu yang kedua ada metodenya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dengan metode deskriptif. Dan untuk mendeskripsikannya kondisi Almas Duki Boarding School Garut saat ini, yang selanjutnya dilakukan analisis SWOT terhadap Almas Duki Boarding School Garut melalui wawancara terhadap jajaran pimpinan Almas Duki Boarding School Garut, dan nantinya dari hasil tersebut ditemukan faktor strategis internal dan juga faktor strategis eksternalnya. Lalu hasil dan pembahasannya yaitu ada pemenuhan SNP, yakni yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang pertama menyelenggarakan mata pelajaran agama Islam yang meliputi pemahaman tentang Al-Quran. Lalu yang kedua ada alumni dari Boarding School Garut ini dapat mencapai target menghafal minimal 3 juz Al-Quran, sehingga mereka itu dapat menjadi individu yang memiliki koneksi yang lebih dalam dengan ajaran suci Islam dan juga menjadi teladan bagi masyarakat sekitar, dan lulusan dapat memahami bahasa Arab dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua ada standar tenaga pendidik dan juga kependidikannya. Jadi kualifikasi pendidik seluruh pendidik dan juga tenaga kependidikannya itu minimal S1 pada tahun 2017. Lalu yang ketiga ada standar sarana dan juga prasarananya, yaitu yang pertama seluruh ruangan kelas itu dilengkapi dengan perlengkapan multimedia yang menunjang pembelajaran berbasis IT. Lalu yang kedua ada ruangan asrama yang memadai. Yang ketiga ada sarana ibadah yang menunjang. Lalu yang keempat ada tersedianya fasilitas mobil operasional sekolah. Lalu dilanjut ada yang keempat yaitu standar pembiayaan. Almas Duki Boarding School Garut memiliki bank sampah, yaitu pengelolaannya langsung oleh warga sekolah dan juga sekaligus menambah satu sumber pendanaan sekolah. Lalu yang kelima ada standar pengelolaannya, yaitu yang pertama menjadi lab school, salah satu perguruan tinggi keguruan di Kabupaten Garut. Lalu yang kedua ada terselenggaranya program kerjasama dengan lembaga pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu ada pun analisis SWOT dari Almas Duki Boarding School Garut ini, yang pertama adalah kekuatannya, yaitu memiliki sumber daya manusia baik mulai dari manajemen Almas Duki Boarding School Garut, pimpinan dan juga stafnya. Lalu ada tenaga pendidik dan juga kependidikan
yang sudah sesuai dengan kompetensi dan juga latar belakang pendidikan, ketersediaannya sarana prasarana pendukung kegiatan, pembelajaran santri yang sudah cukup dan juga memadai representatif milik sendiri. Lalu sekolah ini juga itu kurikulumnya itu ada kurikulum nasional, kurikulum Asar Ashi Syarif Kairo, dan juga kurikulum Al-Masduki. Itu merupakan salah satu keunggulan dari sekolah ini, yang bukan hanya saja fokus pada keislaman, tetapi juga pada pengembangan karakternya. Lalu yang kedua ada weakness, yaitu kekurangannya, budaya dan juga hubungan organisasi yang belum terstandar, dan juga administrasi dan manajemennya belum tertata dengan baik. Pengelolaan media sosialnya juga belum optimal dan sarana prasarana lapangan olahraganya yang belum optimal dan juga memadai. Lalu ada pun opportunity-nya, yaitu Al-Masduki Boarding School Garut ini memiliki relasi jalinan kerjasama yang cukup baik dan luas. Dan potensi santri murid usia sekolah tingkat dasarnya menengah sebagai aksesibilitas pendidikan. Lalu ada pun threat, yaitu ancamannya, dinamika masyarakat yang informasi dan juga globalisasinya itu yang sudah sangat permisif ya, dan juga pragmatis, dan pastinya materialistik, kecenderungan masih ada sebagian masyarakat itu yang belum melihat geliat dari madrasah aliyah dan memandang bahwa lulusan madrasah aliyah itu tidak dapat bersaing di perguruan tinggi, sehingga pendidikan madrasah aliyah sebagai bagian dari Al-Masduki Boarding School Garut itu dianggap sebagai pilihan kedua di antara lembaga pendidikan yang setaranya. Lalu pada tabel IFAS yang merupakan faktor tadi kelebihan dan juga kekurangannya, ada total ratingnya itu 3,07 yang posisi internalnya, maka dari itu dimaksudkan 30,7 ini posisi internalnya itu kuat. Lalu ada analisis EVAS-nya mengenai faktor peluang dan juga ancaman, yaitu ratingnya 3,41. Dan eh, sekolah ini menunjukkan bahwa SPMI itu bukan hanya sekedar upaya pencapaian target dan juga hasilnya yang jangka pendek, tetapi juga membawa perubahan positif yang berkesinambungan dan juga berdampak luas bagi sekolah dan juga lingkungan sekitarnya. Dan berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi SPMI di Al-Masduki ini, terdapat beberapa implikasinya secara teoritis dan juga praktis yang dapat dikemukakan. Hasil dari SPMI Sekolah Boarding School Garut ini sangatlah baik, dan kita bisa melihat bagaimana sudah terintegrasinya SNMP dan juga secara kekurangan dan kelebihannya juga sudah baik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulannya. Secara keseluruhan, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia hanya dapat tercapai jika SPMI itu dijalankan secara konsisten atau istiqomah ya, melalui siklus PPEPP, bukan hanya sebagai formalitas. Karena bukan hanya untuk mendapatkan akreditasi yang bagus saja, tetapi bagaimana cara mengupayakan agar pendidikan tinggi maupun lembaga pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah akhir itu bisa memiliki mutu yang sama. Tidak hanya berorientasi pada akreditasi saja. Mungkin seperti yang kita tahu bahwasanya kalau sekolah yang negeri itu sudah jelas mengenai bagaimana pasarnya. Sedangkan sekolah yang swasta itu bersaing. Maka dari itu mungkin ke depannya kami juga berharap agar sekolah-sekolah negeri itu bisa menerapkan SPMI-nya itu secara konsisten atau istiqomah, bukan hanya sebagai formalitas saja, sehingga mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa setara dan upayanya bisa dilakukan dengan cara seperti tadi menerapkan SPMI yang berkelanjutan, lalu memiliki supervisi yang berbasis data, peningkatan kompetensi guru melalui lesson studi, dan juga studi kasus tadi yang sudah menunjukkan bahwa
ketika SPM itu diterapkan dengan baik, maka sekolah itu mampu memenuhi SNP tadi, 8 poin SNP, dan juga membangun budaya mutu dan juga peningkatan daya saing lembaga. Itu saja yang bisa kami harapkan, dan kami harapkan agar mutu pendidikan Indonesia ke depannya itu bisa dilakukan secara konsisten. Nul wal kami wala